Kerusakan alam, buta huruf, kurangnya gizi. Semua itu bisa terjadi karena disebabkan oleh minimnya literasi. Kenapa sih gua bisa bilang bahwa 3 hal itu bisa disebabkan karena minimnya literasi? Langsung aja kita ke penjelasannya. Oke, poin pertama, kerusakan alam. Nah, menurut gua, kerusakan alam ini bisa saja terjadi atau bisa saja disebabkan karena minimnya literasi. Karena kita ambil dari contoh kecil dulu. Pasti di satu kota itu ada yang namanya taman rekreasi, dan di tempat itu pasti ada peraturannya kan. Biasanya peraturan yang paling sering kita temui adalah jangan menginjak rumput taman atau jangan menginjak tanaman-tanaman yang ada di taman. Tapi nyatanya apa? Banyak orang yang masih menginjak-injak rumput di taman tersebut, padahal peraturannya tertulis jelas di papan yang besar gitu. Atau bahkan mereka menggerai tikar dan santai-santai duduk ngobrol-ngobrol makan di sana. Yang kita gak tahu sampah-sampah dari makanannya itu dibuang ke tempat sampah atau dibiarin begitu saja, dan itu akan merusak alam karena minimnya literasi. Yang seharusnya kita gak menginjak-injak rumput tersebut atau berduduk berdiam-diam lama di rumput tersebut karena sudah tertulis jelas di papan rumput itu tidak boleh diinjak, tapi kita malah melanggar aturan itu, bahkan kita tidak membacanya. Jadi itulah kenapa gue bisa bilang bahwa kerusakan alam itu disebabkan oleh minimnya literasi. Oke, langsung ke poin kedua, yaitu buta huruf. Kalau ini udah jelas ya, mungkin gak gue jelasin juga, kalian udah paham gitu kenapa gue bilang buta huruf bisa disebabkan karena minimnya literasi. Di hampir seluruh negara, khususnya di Indonesia, pelajaran membaca itu diberikan kepada anak usia TK. Dan saat mereka masuk SD, seharusnya mereka sudah diberi budaya untuk membaca buku. Tapi kenyataannya atau faktanya, masih banyak anak SMP yang belum bisa membaca. Bahkan jangan SMP deh, anak SD gitu, yang seharusnya mereka udah bisa membaca karena diajarkan pada saat mereka TK, tapi pas mereka SMP malah belum bisa baca. Dan itu tuh jelas karena minimnya literasi. Yang seharusnya mereka diberi budaya untuk membaca sejak SD, tapi mereka untuk mempelajari membaca huruf pun belum gitu di masa-masa SMP. Oke, langsung aja kita ke poin ketiga atau poin yang terakhir, yaitu kurangnya gizi. Mungkin hal ini gak bisa dibilang secara langsung bahwa hal ini disebabkan oleh minimnya literasi. Tapi menurut gua hal ini bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama karena rendahnya ekonomi, yang kedua karena salahnya pola asuh. Dan kita akan bahas dulu yang karena rendahnya ekonomi. Nah, rendahnya ekonomi seseorang ini kita gak tahu secara jelas disebabkan karena apa, tapi bisa jadi mereka yang ekonomi rendah ini disebabkan karena minimnya literasi finansial. Apa sih literasi finansial? Nah, literasi finansial itu adalah kemampuan kita untuk mengelola keuangan. Nah, kita harus bisa membedakan antara mendapat uang dan mengelolanya, karena 2 hal itu hal yang berbeda. Percuma jika kalian mendapat penghasilan yang banyak, mendapat uang yang banyak, tapi kalian gak bisa mengelolanya. Itu sama saja kalian masih terkurung, terbelenggu dalam kemiskinan. Oke, hal yang kedua, salahnya pola asuh. Nah, mungkin ini bisa secara jelas gue bilang bahwa disebabkan oleh minimnya literasi, karena banyak banget
buku-buku yang membahas soal pola asuh anak, pola makan anak, atau bahkan pola makan diri kita sendiri. Dan sebenarnya dari kitanya aja mau membaca atau tidak. Dan itu karena minimnya literasi baca tulis, atau bahkan bisa juga karena minimnya literasi digital. Karena kita tahu digital itu berkaitan dengan medsos, dan di medsos ini banyak banget video edukasi tentang mengatur pola makan anak atau mengatur pola makan diri kita sendiri. Apa susahnya sih kita meluangkan waktu untuk menonton video-video seperti video edukasi tersebut? Jadi itulah kenapa gue bisa bilang atau berani bilang bahwa 3 hal tersebut disebabkan karena minimnya literasi. Jadi kesimpulan dari video ini adalah literasi itu penting.